Biarlah mujizat selalu terjadi dalam kehidupan kita sekalian. Diciptakan untuk berkuasa, ku dibangkitkan jadi pemenang. Tiada yang dapat hadapi aku, sebab Yesus besertaku. Ku diciptakan untuk berkuasa, ku dibangkitkan jadi pemenang. Tiada yang dapat kalahkan aku, ku diberi kemenangan. Ku nyanyi haleluya, ku sorak haleluya. Mujizat besar pasti terjadi dalam hidupku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku sorak haleluya. Mujizat besar selalu terjadi dalam hidupku. Oh haleluya. Ku diciptakan untuk berkuasa, ku dibangkitkan jadi pemenang. Tiada yang dapat hadapi aku, sebab Yesus besertaku. Ku diciptakan untuk berkuasa, ku dibangkitkan jadi pemenang. Tiada yang dapat kalahkan aku, kau beriku kemenangan. Ku sorak haleluya, ku sorak haleluya. Mujizat besar pasti terjadi dalam hidup.
nama Tuhan. Biarlah semua puji-pujian kita yang kita naikkan dalam Tuhan berasal dalam setiap pribadi kita. Biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Kita akan menyambung dalam kita muji dan memuliakan nama Tuhan dengan sebuah pujian, denganmu Tuhan. Kita akan puji dengan penuh semangat. Pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku. Yesus, kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, bagi-Mu senantiasa berkat-Mu Tuhan. Kesetiaanmu, kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku. Hanya Yesus, Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu bercurah bagiku senantiasa. Berkat-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu bercurah bagiku senantiasa. Berkat-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, bagimu berkat-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Puji Tuhan, biarlah kita selalu bersama dengan Tuhan, tak ada satupun masalah ataupun rintangan yang dapat
mengalahkan kita, karena kita memiliki Tuhan yang ada di surga yang sungguh kuat untuk membantu kita dalam segala sesuatu. Kita akan menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Kita akan bersama-sama berdoa untuk negeri kita tercinta Indonesia. Kita akan bersama-sama muji, pulihkan negeri kami. Kami undang saudara sekalian untuk bangkit berdiri sekali lagi. Sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berpaling dari jalan kami yang jahat. Oleh pulihkanlah Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan, kembalikan bangsa kami kepada dan pulihkan kembali negeri kami. Rebahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berpaling dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, pulihkanlah Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan, kembalikan bangsa kami dan pulihkan kembali negeri kami. Tuhan pulihkan, Tuhan pulihkan Bapa, pulihkan, kembalikan bangsa kami.
dan pulihkan kembali negeri kami. Tuhan silakan duduk. Dipersilakan duduk. Dan juga sebentar mungkin ada di antara saudara sekalian yang akan bersaksi untuk kebaikan Tuhan dan dapat menguatkan setiap pribadi kita. Kita akan tunggu, kita akan menyanyikan sebuah pujian, Sungguh Ku Bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati. Namun karena ku tahu ini menyenangkan hati. Ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati. Karena ku tahu menyenangkan hati-Mu. Kini ku persembahkan Tuhan.
kasih Tuhan itu sangat luar biasa dalam hidup kita. Saudaraku, sejak COVID sampai saat ini belum pernah ada kur atau kesaksian dari jemaat. Tetapi pada saat ini kita boleh bersyukur, kita boleh kembali beribadah. Di mana-mana gereja sudah dibuka, masjid sudah dibuka, tapi kita harus memenuhi aturan. Kalau masuk gereja, kita pakai masker, cuci tangan, keluar gereja, kita pakai masker, cuci tangan. Itu yang menjadi kerinduan kita, umat Tuhan. Saudaraku sekaliannya, banyak ya, waktu awal-awalnya COVID itu ada 35 pendeta yang meninggal dunia di Bandung, saudaraku. Waktu itu diadakan kongres sinode. Waktu itu ada pertemuan sinode seluruh Indonesia. Tapi puji nama Tuhan, saudaraku, kita boleh dikuatkan, kita boleh dimenangkan. Seperti pujiannya Mas Adi tadi, memberkati kita semua. Apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan yang terjadi di dalam hidup saya. Saya akan memberikan sedikit kesaksian. Saudaraku, sejak hari Selasa kemarin itu perut saya yang kiri, dulu saya kena radang usus buntu itu kambuh, saudaraku. Sakitnya luar biasa. Ya, tertawa sakit, mau jalan sakit ya, saudaraku. Pokoknya apa-apa sakit nggak bisa. Terus saya ke rumah sakit Widodo. Di situ ada dokter Edi dulu yang nangani saya waktu saya kena radang itu. Dia bilang waktu saya sudah diperiksa, dia bilangnya gini, itu harus dioperasi, tapi hari ini penuh, besok juga penuh, saya dengar sendiri. Tetapi saya berdoa, Tuhan turunkan mujizat-Mu atas saya. Papi di sini juga berdoa, tidak terjadi apa-apa dengan saya. Kalau memang orang sakit itu perlu tabib, tapi kuasa Tuhan itu lebih besar dari segalanya. Kalau memang kamu dioperasi, ya dioperasi. Papi sempat panik, sempat bingung, nanti takutnya enggak ada orang kalau saya. Waktu hari Sabtu saya USG, ya saya diantar sama Mbak Lea. Tapi bilangnya waktu di USG itu, Papi juga berdoa dari sini, saudaraku. Papi khawatirnya itu bukan khawatirnya kalau saya masuk rumah sakit nanti enggak ada yang pelayanan gitu aja. Tapi Papi percaya semua akan Tuhan kerjakan di dalam hidup Mbak Nani, bilang gitu. Ada mujizat pertolongan Tuhan yang sangat luar biasa. Waktu di USG dokter Sidik ya namanya itu bilangnya enggak ada, tapi hari Kamis saya harus kontrol. Saya merindukan sesuatu terjadi dalam hidup saya. Saya merindukan mujizat terjadi dalam hidup saya. Juga jemaat sekaliannya, biarlah kita selalu menantikan mujizat Tuhan. Pertolongan Tuhan itu sangat luar biasa dalam hidup kita. Saudaraku, jangan pernah kita melupakan Tuhan dalam rencana kita. Jangan pernah kita melupakan Tuhan di dalam hidup kita, dalam keadaan kesusahan apapun. Tuhan itu akan menjadi jurumudi kita. Di dalam setiap permasalahan apapun, Tuhan itu tetap menjadi jurumudi. Waktu itu, waktu saya tiduran, Tuhan memberikan saya pujian ini, Yesus jurumudiku. Meskipun itu lagu 2000 berapa, tapi Tuhan nyatakan di dalam hidup saya. Saudaraku, saya ingin menyanyikan pujian ini. Mungkin jemaat yang sudah bisa bersama-sama menyanyikan pujian ini. Yesus jurumudiku. Yesus, aku cinta padamu. Hidupku ada dalam tangan-Mu. Ku selalu berdoa, ku selalu meminta Engkau menjawab doaku.
Engkau jurumudiku. Ku takkan tenggelam, ku tak akan goyah. Yesus menopang hidupku. Kami minta saudaraku sekalian bersama-sama memujikan ini. Biarlah cinta kita kepada Tuhan melebihi segala sesuatu. Biarlah hidup kita ada di dalam tangan Dia. Kesusahan, kelimpahan yang Tuhan berikan kepada kita, Yesus segalanya bagi kita. Aku cinta padamu, hidupku ada dalam tanganmu. Ku selalu berdoa, ku selalu meminta Engkau menjawab doaku. Yesus, ku agungkan namamu. Ku puji, ku sembah Kau selalu. Dalam kesusahan, dalam kelimpahan, Yesus segalanya bagiku. Badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus Engkau jurumudiku. Ku takkan tenggelam, ku tak akan goyah. Yesus menopang hidupku. Badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus Engkau jurumudiku. Ku takkan tenggelam, ku tak akan goyah. Yesus menopang hidup. Sekali lagi, badai dan gelombang, badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus Engkau jurumudiku. Ku tak tenggelam, ku tak akan goyah. Yesus menopang hidupku. Yesus menopang hidupku. Puji nama Tuhan, pujian ini boleh memberkati kita semua. Waktu selanjutnya kami serahkan. Puji nama Tuhan, saudaraku, biarlah sedikit kesaksian tadi boleh menguatkan setiap kita yang bisa boleh menguatkan iman kita lagi. Biarlah segala kesehatan, keselamatan dan bimbingan kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Masa depan kita pasrahkan kepada Tuhan, karena kita yakin dan percaya Tuhan memiliki rencana yang indah bagi kita semuanya. Kita akan bersama-sama menyambut dalam kita mendengarkan bagian terpenting dalam hidup kita, yaitu firman Tuhan. Kami undang saudara sekalian untuk bangkit berdiri sekali lagi untuk menghormati firman Tuhan. Ya Yesus telah mati bagiku, ya Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkat
jadi anaknya. Beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, Engkau selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkat ku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, waktu selanjutnya kami sedang hormat melayani. serta syukur, kekal selamanya. Segala
Bapak Ibu, saudaraku yang kasih, puji Tuhan. Saudaraku, puji syukur yang tiada habis-habisnya. Saya mendengar di mana-mana gereja, tempat ibadah dianjurkan untuk beribadah di rumah masing-masing. Tetapi ya, puji Tuhan, di tempat kita tetap beribadah di dalam gereja dengan sejahtera. Amin. Menandakan Tuhan hadir di tempat ini. Amin, Bapak Ibu. Luar biasa. Di mana-mana tutup streaming ya. Tapi tempat kita tetap beribadah seperti biasa. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang kasih, saya di WA Mbak Nani dapat pelayanan di Koja dan Kabupaten Malang dan Kabupaten Batu diadakan new normal. Persyaratan harus dipenuhi. Salah satu diantaranya SIKM yang hanya berlaku 3 hari. Itu pun mencari harus dengan uang. Terus saya WA ke Mbak Nani, kalau di Malang, Kabupaten Malang dan Batu dia terkena new normal itu. Tapi hati saya tidak sejahtera, saya diam aja. Terus anak saya WA saya memberi ayat 1 Yohanes 4 ayat 18. Akhirnya apa? Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Terus saya diam aja ya. Saya cari informasi pada anak saya, Rita apa? Enggak bisa Bu. Dia sudah telepon tetangga di sini. Oh, mboten saged Mbak Rita, sing ngene mengke RT-ne mengizinkan tetangga kiri kanan protes ke RT. Enggak diperbolehkan. Sudah saya diam aja. Tuhan, kehendak-Mu yang jadi. Saya gitu. Saya tidak ada niat untuk menolak dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Tapi situasi dan kondisinya tidak mengizinkan, saya diam aja. Terus cucu saya datang, "Yu, iso para ning Malang, ning Ngawi." "Oh, gak iso ti," bilang gitu. Yang memang tidak ada base sama sekali, Bapak Ibu ya. Dari Solo ke Surabaya tidak ada, ke Malang tidak ada. Terus yang bisa travel bilang gitu, soalnya harus jaga jarak. Oh ngono, saya bilang gitu. Akhirnya apa saudaraku, saya kesini cuma sendiri, tapi naik mobil travel itu namanya apa? Elop. Dewean diundil kayak numpak gerobak mburi ngobloh-obloh. Puji Tuhan, terhindar, disuruh terus saja kalau mobilnya elop, dilihat penumpangnya ada jarak, sudah disuruh terus. Sampai saat ini saya datang tadi pagi. Mbak Nani ini tadi belajar firman Tuhan. Mas Adit puji-pujian saya perhatikan. Kita butuh pemulihan. Amin. Butuh pemulihan. Tuhan kehendaki
dipulihkan kembali pada posisi jejere sebagai manusia ciptaan Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita buka Alkitab kita di dalam Kejadian pasal 1. Kejadian pasal 1 ayat 26. Salah seorang siapa? Mas Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26. ya. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Amin. Silakan duduk kembali. Apabila kita membaca di dalam kitab Kejadian ini, ya, Tuhan menjadikan manusia itu bukan dhisik dhewe, tetapi setelah semua jadi diciptakan jadi lengkap sempurna, barulah Tuhan menjadikan manusia. Saya merenungkan saudaraku ya, begitu. Kalau kita membaca Alkitab, coba kita renungkan, ditelusur. Kalau sekarang tidak ada artinya. Dengan ini ya, menunjukkan betapa Tuhan itu sangat memperhatikan dan sangat peduli kepada ciptaannya yang terakhir, pada manusia. Setelah semua jadi diciptakan, orang diciptakan itu beda dengan membuat. Kalau menciptakan itu tanpa ada bahannya. Musning dadion jadi, karena di dalam Mazmur disebutkan Tuhan berfirman ada, Tuhan perintah jadi. Makanya saya ada corona hanya satu, masih manusia gini-gini ya, memang kita harus antisipasi. Tapi satu perkara saya yakin, nek Gusti kersa dawuh mesti enek mujizat. Tuhan perintahkan jadi, firman Tuhan di dalam Mazmur. Tinggal Tuhan. Nah, selagi kita menunggu, tadi dipulihkan pemulihan, kembali posisi sebagai manusia yang sebenarnya menurut rencana dan kehendak Tuhan. Semua diciptakan sudah ada, baru Tuhan menjadikan manusia, menunjukkan, kalau saya mengambil kesimpulan itu ya, Tuhan itu sudah mengetahui apa nanti yang diperlukan, dibutuhkan oleh ciptaan Tuhan yang paling mulia itu, oleh manusia itu. Makanya kabeh wis ditata rapi, mening enek. Baru tadi sebutkan ya toh, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, menurut gambar dan rupa kita. Kalau kita renungkan, luar biasa. Dilukis oleh Tuhan, diukir oleh Tuhan, menurut gambarnya Allah sendiri, menurut rupanya Allah sendiri. Siapa itu? Siapa Bapak Ibu? Yang dilukis Tuhan menurut gambarnya Allah sendiri,
diukir menurut rupa Allah sendiri itu siapa? Kita. Bapak Ibu juga saya. Menurut rupa dan gambar Allah sendiri. Luar biasa kalimat ini maknanya, artinya bagi kita. Saya renungkan, sebetulnya Tuhan itu membuat manusia itu gak sembarangan. Kalau Bapak Ibu melukis gambarnya sendiri mesti gimana? Serampangan gitu. Tidak, ya toh, mesti dibikin sedemikian rapinya, indahnya, bentuknya. Biar seperti Allah sendiri. Terus kita lihat lagi di dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7. Saya bacakan ya. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup dari debu tanah. Kalau kita nyadari kita itu siapa dan apa, debu tanah, tidak ada apa-apanya, tidak ada yang dimegahkan, tidak ada yang diandalkan, dari debu tanah dibentuk oleh Tuhan. Misalkan lempung digawe boneka, remit, Tuhan membentuk. Karena apa? Biar jadi yang terindah seperti rupa Allah sendiri. Itulah saya dan Bapak Ibu semua. Sebetulnya begitu. Yang sesungguhnya maunya Tuhan itu. Kita lihat lagi di dalam Kejadian pasal 3 ayat 22. Saya bacakan. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Disebutkan kita, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Salah satu dari kita, dari Allah sendiri. Bayangkan saudaraku, ya, betapa berartinya tinggi nilainya, posisinya, derajatnya saya dan Bapak Ibu semua. Sesungguhnya di hadapan Tuhan, maunya Tuhan begitu. Ya, bayangkan ya. Sesungguhnya manusia ini telah menjadi seperti salah satu dari kita. Salah satu dari Bapa, Putra, Roh Kudus. Salah satunya yaitu kita sekalian ini. Makanya ciptaan Allah yang paling mulia adalah manusia. Itu sebagai mahkotanya Bapa. Mahkota itu di atas, tertinggi, termulia. Itulah posisi Bapak Ibu, saya, sebetulnya semua. Demikian yang Tuhan kehendaki. Rancang kok ben dadi ngene. Makanya kalau saya simpulkan, makanya nek enek ngene-ngene iki wis sak mestine betapa kecewanya Tuhan
melihat ciptaannya yang paling mulia ini digadang-gadang jadi mahkotanya Tuhan, dibentuk sedemikian istimewanya, kabeh wis dadi lagi menungso didadekne ben gak bingung, sing dibutuhne menungso wis enek kabeh. Kalau kita laras begitu Bapak Ibu, tapi menungso sifat jemawannya, serakahnya, ambisinya dikuasai oleh kegelapan. Makanya tadi pujian, dipulihkan dari perbuatan yang jahat. Nah, kita kembali posisi ini. Saya mendapat inspirasi dari Mas Adi dalam puji-pujian tadi. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang setiap saat, setiap waktu diberi firman Tuhan, dikembalikan posisi kita. Makanya ini dalam perjanjian lama sebetulnya begitulah maunya Tuhan menjadikan kita manusia ini. Tadi disebutkan ayat 22 tadi. Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, dari Allah. Salah satu dari Allah berarti saya dengan segala kebodohan saya ya, saya mengambil kesimpulan berarti manusia itu kalau dalam firman Tuhan menjadi salah satu dari kita adalah bagian dari Allah. Manusia saya dan Ibu. Berarti Allah ada di dalam kita. Berarti kalau kita tahu diri kita, tahu Allah, istilahnya saya gitu. Gak ada Tuhan kuwi. Di mana Tuhan? Seperti apa yang naik ke luar angkasa, siapa? Astronot Gagarin dulu mencari Tuhan ke bulan. Pertama kali astronot pertama kali ke bulan namanya Gagarin, siapa itu? Goleki Gusti tekan bulan kono, ruwagate pirang-pirang, eksperimennya pirang-pirang tahun mencari Tuhan. Lah, akhirnya meledos ning dhuwur ketemu Gusti. Tuhan tidak jauh dari kita, ya di dalam kita, ya diri kita ini ada Tuhan. Nah, kalau sudah begitu, makanya kok iso kena percobaan, iso menderita, iso anu, nah itu kita tinggal kita sendiri. Toh demikian Tuhan tidak tega. Tuhan tidak memberikan sesuatu kepahitan dalam hidup kita ini melebihi dari kemampuan kita. Tuhan tahu ukuran kita. Disebutkan dalam firman yang lain bahwa kita tidak sendiri. Tuhan selalu beserta di dalam kita. Aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Sampai kesudahan alam. Memang Tuhan selalu menyertai kita. Nah, dengan kita melihat, mengetahui, membaca, menghayati ayat demi ayat ini, kita tahu betapa kita ini sebetulnya sangat berarti dan berharga di mata Tuhan, bagaikan biji mata Tuhan yang luar biasa. Makanya tinggal kita bagaimana menanggapi, menghargai jabatan, apa ya, status kita sebagai manusia di hadapan Tuhan.
Bahkan di dalam perjanjian baru di dalam 1 Petrus, mari kita buka. Kita tidak tadi diberi waktu oleh Mbak Bu Nani. 1 Petrus 2 ayat 9. Saya bacakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jelas Bapak Ibu ya, firman Tuhan sangat jelas pada kita. Bangsa yang terpilih, terpilih bukan terbuang, terpilih. Yang milih siapa? Tuhan, bukan manusia. Bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, raja berkerajaan, bangsa yang kudus, keluar dari dunia, dikuduskan oleh Allah, menerima kekudusan dari Tuhan, hidup di dalam kekudusan, pribadi yang sudah dikuduskan oleh Allah. Kepunyaan Allah sendiri, bukan kepunyaan siapa, kepunyaan Allah kita ini. Coba kalau kita renungkan, kita hayati antara firman Tuhan yang kita dengar dengan diri kita sendiri. Betapa mulianya kita ini sesungguhnya, yang Tuhan kehendaki atas diri kita, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu. Kita dipanggil keluar dari gelap menuju terang, makanya dikuduskan, bangsa yang kudus. Setiap saat, setiap waktu kita dikuduskan dengan firman. Karakter kita, pribadi kita yang belum benar ditolong oleh Roh Kudus. Dengan sendirinya yang ditolong itu mau nurut. Tuhan tetap menolong. Tapi awak dhewe nek mbekengkeng, piye lar bentuk nek mekengkeng? Ya ndak? Itu makanya harus ada kemauan, keniatan. Itu membutuhkan pengorbanan, korban perasaan, korban harga diri, harus korban harga diri. Nah, awak dhewe menteles kok enak menang ya. Diproses ngantek dadi oleh Tuhan, gak mentas-mentas kasarane gitu. Sampai dadi ya Tuhan ku merga dipilih tadi, kudu ngantek dadi sesuai dengan yang menciptakan tadi. Inilah saudaraku yang kasih, sedikit firman Tuhan, Roh Kudus boleh mengena dalam hati kita, sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang rendah hati, menyadari diri kita ini dari lebu tanah, cacing tanah, tidak berdaya, lebu tanah gak enak artinya, gak enak harganya, tetapi dipilih oleh Allah, dikuduskan oleh Allah di dalam pribadi Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita menjadi imamat yang berkerajaan. Sekian firman Tuhan. Roh Kudus bekerja lebih dalam atas diri kita masing-masing. Waktu saya kembalikan kepada Ibu Nani. Puji Tuhan. Tuhan memberkati.
persembahan kami yang kami muliakan, kami puji, kami agungkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Bapakku, terima kasih Engkau telah memberkati kami ibadah ini dengan melalui firman-Mu. Berkati pasaman ini, beri mengerti semuanya supaya mampu menjalani apa yang menjadi kehendak firman-Mu. Bapak berkatilah berkati semuanya. Bapakku, selanjutnya kami hendak masuk dalam perjamuan suci. Tuhan, inilah yang kami nanti-nantikan. Bapak, berkati pasaman ini. Engkau ampuni segala kesalahan maupun kekurangannya semuanya. Engkau layakkan menerima gerak-gerak-Mu ini. Tuhan, juga pelayan-pelayan-Mu ini Engkau berkati. Layakkan semuanya untuk membagikan berkat daripada Tuhan ini kepada umat-Mu ini. Bapak, terima kasih. Bapakku, terima kasih. Bapakku, di depan kami sudah ada roti dan anggur. Maka dari itu Tuhan, berkati roti dan anggur ini. Jadikan tubuh dan kuasa darah-Mu, biar perjamuan ini mampu memberi kekuatan, memberi penghiburan bagi umat-Mu semuanya ini yang menerima perjamuan ini. Tuhan, berkati dan berkati anggur dan roti, jadikan tubuh dan darah-Mu, jadikan berkat bagi kami semuanya ini. Semuanya ku terima dalam nama Tuhan Yesus, semuanya ku paralaskan. Amin. Mari hitung lagi, ada kuasa dalam darahnya. Ada
Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab apa yang telah ku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu memakan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara-saudaraku, mari kita angkat tubuh Tuhan melalui kepala kita. Inilah tubuh Tuhan yang memberi kekuatan, memberi kemampuan dalam kehidupan kami ini. Dengarkan firman Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan minuman di atas kepala kita untuk hormat kepada Tuhan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus. Waktu kami aturkan pada Mbak Nani. Kita akan mempersembahkan persembahan buat Tuhan. Kita akan angkat satu pujian lagi. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Atas segala penghormatan, tak ingin aku
kepada Tuhan. Saya mohon saudara untuk bangkit berdiri dan kita akan angkat satu pujian. Kau Tuhan yang jadi andalanku. Serahkan hidup kita kepada Tuhan. Tuhan yang mengatur hidup kita. Tuhan yang memberkati kita sekalian. Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mukjizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mukjizat. Kau Tuhan yang jadi, Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Saat kita tidak mampu menghadapi sesuatu, aku sudah tak mampu, Tuhan sanggup melakukannya. Hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mukjizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mukjizat. Saudaraku sekaliannya, saya rindu umat Tuhan di tempat ini diberkati luar biasa. Saya merasakan kasih Tuhan nyata di dalam hidup kita. Mari saudaraku, kita akan puji ini. Saya minta kaum pria untuk memujikan pujian ini. Kau Tuhan jadi andalanku. Kaum pria saja, biarlah Tuhan boleh mendengar setiap pujian saudara sekalian pada saat sore hari ini. Ya, menyanyikan dengan sungguh-sungguh keluar dari hati kita. Kami percaya Tuhan. Kadang-kadang kami tidak sanggup untuk melakukan pekerjaan-Mu. Tuhan, Kau sanggup melakukan sesuatu yang baik. Kaum perempuan untuk menyanyikan pujian, Kau Tuhan jadi andalanku. Di saat aku sudah tak mampu,
Yesus sanggup melakukannya. Kita akan bersama-sama. Aku percaya ada mukjizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Amin. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Haleluya. Aku percaya ada mukjizat. Aku percaya ada mukjizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mukjizat. Aku percaya ada mukjizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mukjizat. Aku percaya ada mukjizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib aku percaya ada Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Tuhan adalah Bapa kami yang dalam kerajaan surga, yang kami kenal sembah di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami pada sore hari ini sangat bersyukur dan berterima kasih atas semua pimpinan-Mu ya Tuhan, dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Kebaktian ini dapat berjalan dengan lancar dan Tuhan memberkati kami semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Bapa, jika sebentar kami semuanya tidak berpisah satu dengan yang lain ya Bapa, kiranya izinkan kami semua ya Tuhan, layakkan kami untuk menerima berkat yang daripada-Mu ya Bapa. Kami mengadakan kedua tangan kami Bapa, kiranya Bapa dari tempat-Mu yang maha tinggi, Engkau mengulurkan tangan-Mu yang ajaib Tuhan, memulihkan segala sesuatu pada kami ya Bapa, mempermudah semua urusan kami Bapa, dan mencukupi segala lumbung kami Bapa. Berkat-Mu melimpah atas kami Tuhan, Engkau melindungi dimanapun kami berada ya Tuhan, dan kami yakin dan aman Tuhan, Engkau mempermudah kami dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kiranya Tuhan, kami yakin dan aman Tuhan, dari tempat-Mu yang maha tinggi Tuhan, Engkau mendengarkan seruan kami. Kami yakin dan aman, Engkau mengabulkan segala permintaan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima berkat-Mu penuh dengan ucapan syukur dan sukacita. Haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan berkati. Kami mohon Mbak Juju untuk di depan